sebelumnya terima kasih atas kehadiran teman-teman semuanya pada kesempatan kali ini. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, supaya lancarnya acara atau kegiatan kita pada pagi hari ini, diharapkan kita berdoa terlebih dahulu. Di antara teman-teman semuanya, siapa yang ingin memimpin doa? Dipersilakan kepada Suci. Baik Kak, untuk memulai kegiatan kita pada hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih kepada Suci. Semoga dengan kita berdoa terlebih dahulu, lancarlah acara kita atau kegiatan kita pada pagi hari ini dari awal sampai akhir. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, sebelumnya teman-teman semua udah tahu nggak kita pada hari ini mau melakukan kegiatan apa? Belum. Nah, baik, pada pagi hari ini kita ada yang namanya itu mau melaksanakan kegiatan bimbingan kelompok. Teman-teman ada yang tahu apa itu bimbingan kelompok? Belum. Silakan kepada Dewi. Bimbingan kelompok itu apa ya? Ya, betul. Bimbingan itu adalah bimbingan kelompok itu adalah BKP. Nah, siapa yang tahu apa itu BKP atau bimbingan kelompok itu? Nggak ada yang tahu. Nah, jadi di sini kakak jelaskan bahwasanya bimbingan kelompok itu merupakan salah satu strategi layanan di dalam bimbingan konseling, yang mana di dalam bimbingan kelompok itu dilakukan oleh sekelompok orang atau sekumpulan orang, yang mana di sini memanfaatkan dinamika kelompok guna menambah wawasan, informasi, pengetahuan, dan keterampilan di dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan topik yang akan dibahas. Nah, di dalam bimbingan kelompok itu ada yang namanya, jadi tujuan dari bimbingan kelompok itu yang pertama ada untuk menambah informasi, wawasan, pengetahuan kita mengenai suatu topik yang akan kita bahas pada pagi hari ini, dan juga bimbingan kelompok itu bertujuan untuk mengembangkan bakat minat dan keterampilan kita dalam berkomunikasi. Nah, selanjutnya fungsi dari bimbingan kelompok itu yang pertama itu ada fungsi pemahaman, yang mana diharapkan dengan adanya bimbingan kelompok ini dapat menambah pemahaman adik-adik semuanya mengenai topik yang akan kita bahas pada hari ini. Nah, selanjutnya ada juga itu fungsi pencegahan, yang mana diharapkan dengan adanya bimbingan kelompok ini dapat tercegahnya persoalan-persoalan atau masalah-masalah yang sering kita alami dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya ada juga fungsi pengentasan, yang mana diharapkan dengan adanya bimbingan kelompok ini dapat terentaskannya persoalan-persoalan yang mungkin sudah terjadi atau di dalam diri adik-adik semuanya. Nah, selanjutnya dalam mengikuti kegiatan bimbingan kelompok ini diharapkan adik-adik secara sukarela untuk datang ke sini. Selanjutnya adik-adik diharapkan dapat mengikuti kegiatan secara aktif, mengeluarkan pendapat, gagasan maupun pikiran adik-adik semuanya di dalam kelompok ini. Nah, selanjutnya yaitu adik-adik semuanya diharapkan ketika adik-adik ingin mengeluarkan pendapat, itu adik-adik semuanya harus mengangkat tangan terlebih dahulu. Jika sudah dipersilakan, baru adik-adik boleh mengutarakan pendapatnya. Dan jika yang belum terpilih untuk mengeluarkan pendapatnya, diharapkan didengarkan pendapat temannya terlebih dahulu. Nanti akan ada juga kesempatan atau giliran adik-adik yang belum. Nah, selanjutnya yaitu ada yang mana di dalam bimbingan kelompok ini jika ada nantinya hal-hal yang bersifat rahasia yang sudah sepatutnya kita rahasiakan, yang hanya boleh diketahui oleh di dalam kelompok ini, diharapkan adik-adik semuanya untuk merahasiakannya. Namun jika rasanya informasi itu berguna bagi pengembangan wawasan untuk masyarakat luar, diharapkan adik-adik juga dapat men-sharing informasi yang kita dapatkan di dalam kelompok ini kepada masyarakat luar. Namun jika rasanya bersifat rahasia, diharapkan adik-adik dapat menjaga kerahasiaannya. Nah, sampai di sini adik-adik dapat memahaminya. Ada yang mau ditanyakan? Nah, di dalam bimbingan kelompok ini saya sebagai pemimpin kelompok, yang mana saya nanti akan mengarahkan bagaimana
jalannya bimbingan kelompok kita ini, dan adik-adik semuanya di sini berperan sebagai peserta di dalam kelompok ini. Nah, baiklah, sebelum kita lanjut kegiatan selanjutnya, alangkah lebih baiknya kita perkenalan terlebih dahulu ya. Nah, perkenalannya itu disebutkan nama lengkap, nama panggilan, serta alamat. Boleh? Boleh. Nah, jadi dimulai oleh kakak terlebih dahulu, nanti dilanjutkan oleh adik sebelah kanan. Nah, baik. Perkenalkan, nama kakak Septiani Amanda Budi, bisa dipanggil Kak Manda, asalnya dari PAMU. Lanjut. Dilanjutkan dari nama sendiri atau berulang lagi Kak di depan Kak? Nama sendiri aja. Perkenalkan, nama saya Ramayana, bisa dipanggil Jawa, alamat saya kan. Perkenalkan, saya Yudi Nata, panggilan Biru dari PAMU. Perkenalkan, saya Suciya Badani, bisa dipanggil Putri, saya berasal dari Semarang. Perkenalkan, nama saya Febi Bilasari, biasa dipanggil Ibu, saya dari Solo. Perkenalkan, saya Musna, bisa dipanggil Nana, dan saya beralamat di HPAD. Perkenalkan, saya Ramayana Putri, panggilan Herma, berasal dari Timur. Perkenalkan, saya Ruji, bisa dipanggil Ruji, saya berasal dari Negara Besar. Perkenalkan, nama saya Fika Trasana, biasa dipanggil Ika, berasal dari Pesisir Selatan. Nah, adik-adik semuanya sudah memperkenalkan dirinya, sudah tahu nama-nama teman semuanya? Sudah dapat menghafalnya? Nah, jadi di sini kakak ada sebuah permainan yang mana permainan ini bertujuan untuk pengakraban adik-adik semuanya, yang mana permainan itu judulnya tepuk nama. Nah, jadi cara permainannya itu misalnya kakak sebutkan nama Feby, lalu Feby menjawab nama Feby, tepuk tangan 2 kali, lalu setelah tepuk tangan 2 kali, Feby menyebutkan nama salah satu temannya. Nah, sampai di sini dapat dipahami? Kita mulai. Uji coba dulu, Kita coba dulu. Nah, dimulai dari kakak dulu ya. Feby, Nana, Ruji, Biru, Elma, Ika, Yola, Suci, Manda. Ya. Nah, sudah bisa kita mulai, sudah paham cara permainannya? Sudah. Nah, baik. Dimulai dari kakak terlebih dahulu. Nana, Yola, Feby, Ruji, Ika, Biru, Elma, Suci, Manda, Nana, Suci, Ruji, Yola, Biru, Ika, Elma, Ivi, Manda. Siapa lagi? Udah kita nama-nama temannya semuanya? Sudah, betul, udah kenal semuanya? Sudah. Nah, baiklah, kita lanjut kegiatan selanjutnya. Nah, baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan yang namanya yaitu bimbingan kelompok. Yang mana bimbingan kelompok itu merupakan salah satu strategi layanan di dalam bimbingan konseling yang dilaksanakan oleh sekelompok orang dengan memanfaatkan dinamika kelompok untuk memperoleh pemahaman, pengetahuan, dan informasi tentang topik yang akan dibahas. Nah, sampai di sini adik-adik akan memahaminya. Adik-adik semua sudah siap untuk mengikuti kegiatan kita pada pagi hari ini? Siap. Nah, baiklah, sebelum kita mengikuti kegiatan kita pada hari ini, selanjutnya jika ada rasanya hal-hal yang bersifat mengganggu yang ada di depan adik-adik semuanya, diharapkan terlebih dahulu untuk disimpan, dan nanti jika ada keperluan akan kita keluarkan jika nanti dibutuhkan. Nah, sampai sini dapat dipahami? Sudah siap menyimpan semua barang-barangnya?
Nah, baiklah, kita lanjut kegiatan selanjutnya, yang mana di dalam bimbingan kelompok itu ada 2 topik, yang mana yang satu itu topik tugas dan yang satu lagi yaitu topik bebas. Nah, topik tugas itu merupakan topiknya dari kakak sendiri sebagai pemimpin kelompok, yang mana yang nantinya kakak akan menyiapkan sebuah topik yang rasanya hal itu urgent untuk dibahas pada saat sekarang ini. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu topik bebas, yang mana topik ini berasal dari adik-adik semuanya yang ada di dalam kelompok ini, yang mengutarakan pendapat atau gagasannya mengenai suatu topik yang rasa dari adik-adik itu perlu dibahas. Nah, baiklah, pada kesempatan kali ini kita melakukan bimbingan kelompok dengan topik tugas terlebih dahulu, yang mana topik tugas ini berasal dari kakak sebagai pemimpin kelompok. Nah, topik kita pada pagi hari ini yaitu pengaruh ChatGPT dalam proses perkuliahan. Nah, sebagaimana yang telah kita ketahui bahwasanya di kalangan mahasiswa ini sudah banyak dari mahasiswa itu yang menggunakan ChatGPT pada saat proses pembelajaran maupun pada saat mencari tugas atau yang lain-lainnya. Nah, tentu saja ChatGPT ini sangat menguntungkan dalam kehidupan sehari-hari kita sebagai mahasiswa, dan pasti juga ada yang tidak menguntungkan atau merugikan kita sebagai mahasiswa. Nah, sampai di sini adik-adik dapat memahami bahwasannya sangat penting bagi kita untuk membahas masalah tentang persoalan ChatGPT ini. Nah, menurut adik-adik apa sih ChatGPT itu? Silakan Feby. Kalau menurut kita, ChatGPT itu adalah salah satu kecerdasan buatan yang dibuat oleh manusia yang di dalamnya itu dapat kita gunakan melalui model percakapan. Ya, baik, terima kasih kepada Feby. Kalau menurut pendapat Feby, ChatGPT itu merupakan kecerdasan buatan oleh manusia yang nantinya di dalam ChatGPT itu bisa jadi terjadi percakapan antara kita. Nah, selanjutnya siapa lagi yang mau berpendapat? Silakan kepada Nana. Yang ChatGPT itu merupakan suatu web yang dibuat oleh manusia. Web dari indukannya itu merupakan kecerdasan buatan yang nantinya salah satunya itu yang ChatGPT tersebut kan. Nah, gunanya itu untuk memberikan suatu informasi ataupun pembelajaran, terlebih kita sebagai mahasiswa itu membutuhkan itu. Nah, mungkin itu sih. Nah, terima kasih Nana. Kalau menurut pendapat Nana, ChatGPT itu merupakan suatu web yang berasal dari salah satu kecerdasan buatan yang nanti gunanya itu untuk kita mengulik-ulik informasi-informasi yang ada. Nah, selanjutnya siapa lagi yang ingin berpendapat? Misalkan kepada Yala. Mungkin saya juga sepakat dan sependapat dengan jawaban yang diberikan oleh Feby dan juga Nana tadi, yang mana ChatGPT ini merupakan yaitu kecerdasan buatan yang dibuat oleh manusia, yang mana di dalamnya kita bisa mendapatkan apa yang kita inginkan, gitu Kak, menurut apa yang kita butuhkan, kayak informasi dan lain sebagainya. Dan ChatGPT ini lebih spesifik daripada yang namanya Google gitu kan. Kalau Google kan kalau kita mengetik sesuatu yang kita butuhkan itu lebih mengembang. Kalau ChatGPT ini lebih spesifik ke arah yang kita butuhkan tersebut kan. Mungkin sekian. Baik, terima kasih kepada Yola. Kalau menurut pendapat Yola, ChatGPT itu merupakan suatu kecerdasan buatan manusia, yang mana ChatGPT ini lebih spesifik dibandingkan dengan Google. Kalau Google kan ketika kita mengetik sesuatu yang kita butuhkan itu hasilnya banyak. Kalau ChatGPT itu sudah apa yang kita ketik kok langsung itu jawabannya yang keluar. Nah, selanjutnya masih ada dari pendapat yang lain? Silakan kepada Ibu. Kalau menurut saya, ChatGPT itu adalah kecerdasan buatan yang digunakan untuk memperoleh jawaban dalam waktu yang singkat. Nah, terima kasih kepada Wilu. Kalau menurut Wilu, ChatGPT itu merupakan suatu kecerdasan buatan yang mana dibuat untuk memperoleh suatu jawaban secara singkat. Nah, selanjutnya masih ada yang ingin berpendapat? Dipersilakan kepada Suci. Baik, kalau menurut saya ChatGPT itu adalah suatu aplikasi kecerdasan buatan yang mana di sana kita bisa mengajukan pertanyaan dengan mendapatkan jawaban secara cepat dan instan. Baik, terima kasih kepada Suci. Suci menyatakan juga hal yang sama, bahwasanya ChatGPT ini
ini merupakan satu kecerdasan buatan dari manusia. Nah, jadi dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya ChatGPT ini merupakan suatu kecerdasan buatan yang dibuat oleh manusia untuk membantu manusia itu sendiri dalam penyelesaian tugas secara instan. Nah, selanjutnya yaitu ketika adik-adik semuanya berada di dalam kelas dan adik-adik menggunakan ChatGPT itu sebagai apa? Seperti apa? Apa kegunaan ChatGPT itu rasanya bagi kehidupan adik-adik semuanya? Silakan, Saudara Uji. Mungkin kegunaan ChatGPT itu terutama dalam proses perkuliahan, maka tentunya pada saat diskusi ataupun menampilkan materi yang telah dibuat dalam bentuk makalah, tentu ada sesi pertanyaan dari teman-teman. Nah, supaya instan, supaya cepat menjawab pertanyaan teman-teman itulah pentingnya peran ChatGPT itu. Gitu. Jadi memudahkan untuk mencari jawaban seperti yang tersampaikan oleh teman-teman tadi. Baik, terima kasih kepada Uji. Kalau menurut Uji, kegunaan dari ChatGPT itu bisa mencari jawaban secara instan pada saat adanya diskusi di dalam perkuliahan. Nah, selanjutnya silakan kepada Helma. Baik Kak, memang kegunaan ChatGPT dalam luas seperti yang disampaikan Budi tadi bisa juga untuk mencari informasi tentang tambahan materi Kak, untuk menambah materi dari presentasi dari teman-teman kelompok yang menggunakan, jadi kita bisa menambahkan materi dari ChatGPT yang kita gunakan. Nah, baik, terima kasih Helma. Kalau menurut pendapat Helma, kegunaannya bagi Helma itu misalnya untuk mencari tambahan referensi atau materi yang sedang dibahas pada saat proses perkuliahan itu. Nah, selanjutnya masih ada teman-teman yang ingin berpendapat? Silakan kepada Yela. Mungkin juga sebenarnya juga dari jawaban Helma dan Budi, selain itu Yola juga menambahkan kalau ChatGPT ini juga bermanfaat dan perkuliahannya itu yang mana kan kita di dalam perkuliahan itu ada pembuatan makalah, ini bisa membantu kita dalam membuat makalah serta referensi yang kita cari itu serta mempermudah nantinya dalam proses perkuliahan yang kita lakukan, dan sesulit apapun pertanyaan yang dilontarkan oleh teman-teman kita ketika diskusi, maka ChatGPT ini bisa membantu kita dalam memberikan jawaban dalam waktu yang singkat mungkin. Baik, terima kasih kepada Yola. Kalau menurut pendapat Yola, ChatGPT ini juga dapat digunakan ketika ingin membuat makalah dan juga dapat digunakan untuk mencari jawaban dalam diskusi itu untuk waktu yang singkat. Selanjutnya masih ada yang ingin berpendapat? Silakan kepada Ika terlebih dahulu. Terima kasih Kak. Ika juga berpendapat dengan Uji, Helma, dan Yola. Di dalam perkuliahan ChatGPT ini juga membantu untuk tadi menjawab pertanyaan dan juga untuk menambahkan materi dan juga untuk mencari informasi. Terima kasih kepada Ika. Ika juga sependapat dengan teman-teman semuanya bahwasanya ChatGPT ini dapat kita gunakan untuk mencari jawaban secara singkat, baik dan pembuatan makalah maupun mencari informasi-informasi relevan yang lainnya. Selanjutnya, terakhir silakan kepada Nana. Baik Kak, kalau menurut Nana sebagai mahasiswa itu juga berguna untuk memperkaya pengetahuan kita dan juga pemahaman kita terkait materi yang akan kita bahas di kuliah nantinya. Baik, terima kasih kepada Nana. Jadi dari pendapat adik-adik semuanya dapat kita simpulkan bahwasanya ChatGPT ini sangat berguna bagi kita sebagai seorang mahasiswa di dalam kehidupan kita di dalam perkuliahan. Misalnya bisa saja yang tadi itu mencari jawaban pada saat diskusi itu dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dan dalam pembuatan makalah maupun mencari informasi yang relevan lainnya. Nah, selanjutnya menurut adik-adik tentu saja ada kan baik itu dampak positif maupun dampak negatif dari ChatGPT ini. Nah, terlebih dahulu kita akan membahas mengenai dampak dari positifnya. Nah, menurut adik-adik apa sih dampak positif dari ChatGPT tersebut? Silakan kepada Feby. Kalau menurut kita dengan menggunakan ChatGPT kita cepat selesai tugasnya Kak. Dan kalau misalnya mau menjawab pertanyaan dari pada saat diskusi, cepat kalau kita untuk mencarinya Kak, tidak perlu lama-lama, jawabannya udah langsung dapat. Baik, terima kasih kepada Ibi. Kalau menurut Ibi, pendapat
menurut pendapat Ibi, dampak positifnya yaitu kita dapat menyelesaikan tugas secara cepat dan dapat mencari jawaban pada saat diskusi dengan waktu yang sesingkat-singkatnya. Silakan kepada Riji. Terima kasih. Ini saya juga sependapat ada yang disampaikan oleh PBB. Mungkin ada sedikit tambahan dampak positif yang bisa timbul itu ketika kita ada tugas dari dosen, baik itu dalam tugas membuat resume ataupun artikel, itu mempermudah kita dalam mencari materi tinggal di aplikasi. Ya. Baik, terima kasih kepada Riji. Kalau menurut pendapat Riji, ChatGPT itu sangat berguna ketika kita mendapatkan kita memiliki tugas dari dosen. Nah, jika kita mengetiknya di ChatGPT itu langsung keluar dan kita bisa langsung paste ke dalam makalah atau tugas kita. Nah, selanjutnya silakan kepada Herman. Dampak positif ChatGPT itu bisa juga digunakan untuk parafrase kan. Misalnya kita membuat makalah terus untuk intinya, jadi kita bisa parafrase dari ChatGPT itu kan. Baik, terima kasih kepada Herma. Kalau menurut Herma, dampak positif dari ChatGPT itu kita juga bisa melakukan parafrase di dalam ChatGPT itu jika rasanya kita ingin membuat artikel atau makalah yang perlu dicek kontennya. Nah, selanjutnya ada lagi yang ingin mau berpendapat? Cukup. Nah, baik. Jadi di sini dapat kita simpulkan bahwasanya dampak positif dari ChatGPT ini yang pertama yaitu memudahkan kita dalam menyelesaikan tugas, tidak membutuhkan waktu yang lama dalam penyelesaian tugas. Apa yang kita ketik itu yang langsung keluar, dan itu juga dapat membantu kita seperti yang dikatakan oleh Herman tadi dalam memparafrase tugas yang ingin kita cek terjadinya. Nah, masih banyak lagi dampak-dampak positif dari ChatGPT itu. Nah, selanjutnya dari dampak negatif itu tentu saja ada dampak dari dampak positif itu tentu saja ada dampak negatifnya. Nah, menurut adik-adik semua apa sih dampak negatif dari ChatGPT? Silakan terlebih dahulu kepada Ramayana. Baik, mungkin menurut Ila dampak kan tadi kita bahas juga dampak positif. Sekarang dampak negatif ChatGPT itu sangat banyak Kak. Yang mana yang pertama itu dengan ada ChatGPT kita akan mempermudah segala urusan kita. Sedangkan otomatis pola pikir yang diberikan Allah kepada kita itu tidak berjalan. Percuma kita mempunyai pola pikir tapi tidak kita paham. Nah, yang kedua dengan ada ChatGPT mungkin dampak positifnya kita bisa ketergantungan dengan ChatGPT tersebut Kak. Apapun hal yang kita kerjakan mesti kita tidak bisa menemukan atau inovatif atau mencoba hal baru kecuali dengan kita mengandalkan ChatGPT tersebut. Dan ketiga, dengan ada ChatGPT tersebut mungkin dalam pembuatan tugas mungkin banyak kesamaan kalimat atau kata dengan teman-teman kita, karena kan kita sama-sama cuma mengandalkan ChatGPT bukan dari analisa atau pikiran dari kita sendirinya Kak. Mungkin sekian. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya dampak negatif dari pendapat Yola tadi yang pertama yaitu pola pikir kita sebagai manusia tidak terkembangkan dengan baik. Yang kedua yaitu banyaknya kesamaan tugas antara kita dengan satu teman dengan teman yang lainnya karena hanya mengandalkan ChatGPT saja. Nah, selanjutnya masih ada dari silakan kepada Ika. Ika sependapat juga dengan Yola yang itu dampak negatifnya kita sebagai mahasiswa itu jadinya malas berpikir karena kan ChatGPT udah menyediakan jawabannya, jadi membuat mahasiswa itu untuk malas berpikir. Dan yang kedua untuk bersosialisasi kita akan menjadi berkurang. Nah, kalau menurut pendapat Ika, dampak negatifnya yaitu yang pertama motivasi kita dalam menyelesaikan tugas itu sangat sedikit dan itu juga bisa berpengaruh kepada perilaku sosial kita di dalam kelas tentunya. Nah, selanjutnya masih ada yang lain, akan terlebih dahulu kepada Riji. Baik, saya juga sependapat dengan apa yang disampaikan teman-teman tadi. Mungkin dampak negatif yang bisa timbul dengan menggunakan ChatGPT ini itu mengenai tugas yang telah kita kerjakan seperti yang disampaikan oleh teman-teman tadi. Tentunya dengan menggunakan ChatGPT kita malas untuk mengembangkan pola pikir kita. Nah, lalu
kemungkinan ketika kita sudah menyerahkan tugas yang telah kita kerjakan yang sebelumnya telah diberikan dosen, terkadang seorang dosen itu ada yang menguji dari tugas yang kita buat. Nah, saat dosen tersebut menguji, kita nggak tahu apa yang telah kita buat karena itu bukan pengalaman kita yang kita tuliskan, melainkan ChatGPT yang kita melainkan materi dari ChatGPT itu kita salin atau essay. Baik, terima kasih kepada Ruji. Ruji juga mengatakan hal yang sama, bahwa pola pikir kita itu tidak akan berkembang dan itu juga bisa berdampak negatif kepada penilaian dosen terhadap tugas-tugas yang kita buat dari ChatGPT. Nah, selanjutnya masih ada, silakan kepada Nana. Baik Kak, jadi dampak negatifnya itu selain yang sudah disebutkan oleh teman-teman tadi, selanjutnya dampak negatifnya itu kita semakin malas untuk membaca buku, semakin malas untuk kepesertaan mencari-cari buku terkait tentang materi yang akan kita pelajari. Nah, sehingga akibatnya karena kita sudah terbiasa dengan segala yang instan, daya pikir kita pun juga kurang untuk menganalisa apapun yang informasi-informasi yang membutuhkan itu. Baik, terima kasih kepada Nana. Kalau menurut pendapat Nana, bahwasanya minat baca kita jadi kurang karena ChatGPT tersebut, dan kita juga akan bisa menjadi malas ke perpustakaan untuk mencari buku-buku yang rasanya relevan dengan tugas kita, dan juga pola pikir kita tidak akan berkembang sebagai manusia karena hanya mengharapkan sesuatu yang instan. Selanjutnya masih ada yang ingin mengutarakan pendapatnya? Nah, cukup. Nah, baik, di sini dapat kita simpulkan bahwa dampak negatif dari ChatGPT ini betul seperti yang ada di semua katakan, bahwasanya motivasi belajar kita menjadi berkurang dan pola pikir kita juga tidak bertambah, hanya stuck di situ saja karena kita sudah mengharapkan sesuatu yang instan. Jadi kita hanya tinggal mengetik lalu hasil pencariannya keluar. Dan kita yang ketiga, kita tidak berusaha menyelesaikan tugas secara baik dengan mencari referensi-referensi yang relevan dengan tugas kita. Nah, selanjutnya minat baca kita terhadap buku itu juga semakin berkurang karena dan juga dapat menyebabkan pola pikir yang tidak berkembang. Nah, baik, tampaknya adik-adik sudah mulai agak kelihatan lelah dalam mengikuti proses bimbingan kelompok kita pada pagi hari ini. Nah, selanjutnya kakak memiliki sebuah permainan SBK untuk mengembalikan, untuk merefresh kembali otak-otak adik atau pemikiran-pemikiran adik-adik yang rasanya sudah mulai melemah. Nah, baik, terlebih dahulu kakak akan membagikan sebuah catatan. Silakan dikeluarkan penanya masing-masing. Kita akan mulai melakukan kegiatan permainan. Kemana di sini akan kakak bagikan terlebih dahulu kertasnya. Nah, adik-adik semuanya sudah mendapatkan selembar kertas dan sudah menyiapkan sebuah pena? Sudah. Nah, permainan kita pada hari ini yaitu permainan karena, mengapa, dan karena. Nah, di sebelah sini menuliskan kalimat yang berawalan dengan kata mengapa, dan di sebelah kiri kakak menulis sesuatu kalimat dengan awalan karena, sesuai apa yang keluar aja di dalam pikirannya. Nah, seperti ini dapat dipahami? Ya, langsung dibuat. Siapa nanti yang bisa pemikirannya itu saling berkaitan. Kalimatnya tidak usah panjang-panjang, singkat saja.
Sudah? Sudah? Sudah selesai semuanya? Dari sebelah kanan kakak, siapa yang mau membacakan terlebih dahulu? Ya Kak. Sebelah kiri, siapa yang mau terlebih dahulu? Kak. Ika? Nana, siapa terlebih dahulu? Nana terlebih dahulu. Silakan Yola, lanjutkan oleh Nana. Mengapa ketika berbicara banyak orang yang tidak fokus? Karena aku senang gitu. Selanjutnya kita urutkan aja ya, selanjutnya Milu, lalu Rama, Suci, lalu Uji, Feby, lalu Ika. Oke ya. Oke, selanjutnya Milu. Mengapa air putih itu disebut warna putih? Karena saya ngantuk. Agar tidak ada kaitannya. Selanjutnya Mengapa kita harus kuliah? karena aku capek. Ada orang baca ini. Ada orang capek. Yang ketiga karena dia capek. Nah, selanjutnya boleh lah. Mengapa kau pergi meninggalkan diriku? Karena sikapnya Ika nggak suka dengannya. Oh iya. Karena penekannya sangat sulit negara keduanya. Ya bagaimana? Sudah cukup satu permainan saja. Ulangikan lagi. Ya, baik. Di situ kelompok sini menulis mengapa dan sebelah sini karena. Silakan. Sudah? Dari mana kita mulai terlebih dahulu? Dari tengah-tengah, Ruji sama Silo. Mengapa kamu egois? Karena aku mengantuk. Dia akan egois ketika waktunya dia mengantuk. Boleh loh. Selanjutnya, teman dengan Suci. Mengapa kamu cemberut? Karena ini susah. Baru dia bisa selesai. Selanjutnya, Feby sama Nana. Kenapa kamu harus mandi? Karena aku muak banget. Dia muak mandi. Selanjutnya yang terakhir Ika sama Yola. Ika sama Yola. Mengapa kamu begitu? Karena dia hanya memiliki orang itu dibandingkan aku. Bisa ya membaca pikiran orang, bisa connect. Belum tentu. Bagaimana? Sudah refresh semua pikirannya? Sudah. Kita lanjut kegiatan selanjutnya. Nah, baik, sesuai dengan pembahasan kita mengenai pengaruh ChatGPT di dalam proses perkuliahan tadi, kita semua kan sudah membahas apa saja, apa itu ChatGPT, apa yang kita gunakan dalam ChatGPT tersebut, apa kegunaannya bagi kita, terus apa dampak positifnya dan apa dampak negatifnya. Nah, selanjutnya siapa dari adik-adik semua yang mau menyimpulkan dari pembahasan kita pada hari ini? Silakan terlebih dahulu kepada Ruji. Baik, terima kasih Kak Aldi yang dapat kesimpulan dari topik yang kita bahas pada hari ini terkait dengan ChatGPT dalam proses perkuliahan. Itu dimana ChatGPT itu kan dibuat oleh manusia, lalu digunakan oleh manusia juga dalam kehidupan sehari-harinya. Dan dampak yang bisa timbul dari kita menggunakan ChatGPT itu ada dua, karena ada dampak positif dan juga dampak negatifnya.
dampak positif ya seperti yang telah kita bahas tadi, mungkin memudahkan kita dalam mengerjakan tugas, dan dampak negatifnya itu mungkin berpengaruh terhadap waktu kita sendiri dan juga membuat kita malas. Baik, terima kasih kepada Riji atas kesimpulannya. Selanjutnya siapa yang mau menyimpulkan? Silakan kepada Debbie terlebih dahulu. Mereka dari yang tadi dari judul pembahasan kita pengaruh ChatGPT terhadap proses perkuliahan, dapat saya simpulkan bahwa ChatGPT itu merupakan kecerdasan buatan yang dibuat oleh manusia dan juga digunakan oleh manusia. Nah, tentunya dengan sesuatu yang dibuat oleh manusia itu tentunya akan memberikan dampak positif dan juga negatif. Dampak positifnya terhadap proses perkuliahan kita menggunakan ChatGPT tentunya sesuatu yang kita perlukan, kita ingin bahas, kita ketahui sudah tertera langsung di dalam ChatGPT. Nah, namun dampak negatifnya dengan sesuatu yang instan tersebut kita menjadikan diri kita malas dan kurang dalam berpikir. Nah, baik, terima kasih kepada Feby atas kesimpulannya. Siapa lagi yang menyimpulkan? Silakan kepada Wilu. Mereka yang dapat saya simpulkan yaitu ChatGPT itu merupakan kecerdasan buatan yang dibuat oleh manusia untuk memperoleh jawaban dalam waktu singkat. Jadi dari ChatGPT itu dapat berdampak positif maupun negatif dalam perkuliahan maupun kehidupan sehari-hari. Nah, dari dampak positif itu kita dapat cepat memperoleh informasi atau jawaban yang terasa sulit. Kemudian kalau dampak negatifnya itu kita menjadikan literasi kita itu jadi menurun dan malas berpikir. Nah, baik, terima kasih kepada Wilu. Siapa lagi yang mau menyimpulkan? Silakan kepada Yola. Baik, di sini dapat saya simpulkan bahwasannya pembahasan kita yaitu mengenai pengaruh ChatGPT dalam proses perkuliahan, yang mana ChatGPT itu sangat membantu kita dalam melaksanakan aktivitas apapun, baik dalam perkuliahan maupun di luar perkuliahan, dan membantu kita dalam membuat tugas dan lain sebagainya. Yang mana ChatGPT ini merupakan dasar buatan yang dibuat oleh manusia, serta ada pun pengaruh negatif dan positifnya, yang mana pengaruh positif dari ChatGPT ini mempermudah segala urusan atau aktivitas yang kita lakukan, sedangkan negatifnya yaitu pola pikir kita tidak berkembang dengan sebaik-baik mungkin. Itu sekiannya. Selanjutnya, silakan kepada Ika untuk kesimpulannya. Yang dapat kita simpulkan dari pembahasan kita sekarang ini, bahwasanya ChatGPT ini merupakan aplikasi kecerdasan buatan yang dibuat oleh manusia dan memiliki dampak positif, yaitu mendapatkan informasi secara instan. Nah, dampak negatifnya kita sebagai mahasiswa tentunya akan malas dalam berpikir dan juga dalam bersosialisasinya nanti akan berkurang. Nah, baik, terima kasih kepada adik-adik semuanya yang telah mengutarakan kesimpulannya pada pembahasan kita pada hari ini. Nah, secara keseluruhan akan kakak simpulkan lagi bahwasanya GPT itu merupakan singkatan dari General Pre-trained Transformer, yang mana ChatGPT ini merupakan kecerdasan buatan yang dibuat oleh manusia untuk membantu manusia lebih secara mudah dalam menyelesaikan tugas-tugas yang ada di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, benar seperti yang telah ada disebutkan tadi bahwasanya ChatGPT itu memiliki dampak positif dan negatifnya. Dampak positifnya yaitu tugas yang akan kita selesaikan itu dapat terselesaikan dengan secara instan dan juga dapat mempermudah kita dalam mengulik-ulik informasi-informasi yang ada. Nah, selanjutnya dampak negatifnya yaitu akan menurunkan motivasi kita dalam belajar, motivasi kita dalam literasi, penyimpangan pola pikir kita yang hanya sekat ke situ saja, tidak berkembang, dan mungkin saja tugas-tugas yang kita buat dengan ChatGPT itu belum tentu betul adanya, karena segala sesuatu yang dibuat, bahkan manusia yang membuatnya pun tidak sempurna. Nah, bisa saja terjadi kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh ChatGPT tersebut. Nah, selanjutnya adik-adik semuanya kan sudah mengutarakan kesimpulannya mengenai topik kita pada pagi hari ini, dan kakak harapkan adik-adik semuanya per orang dapat
menyampaikan komitmen adik-adik ke depannya mengenai apa yang akan adik-adik lakukan mengenai ChatGPT ini dan apa yang rasanya yang perlu adik-adik kurangi dari ChatGPT ini. Nah, terlebih dahulu, siapa yang ingin menyampaikan komitmennya untuk masa yang akan datang? Silakan kepada Rudy. Baik, terima kasih. Mungkin komitmen yang bisa saya terapkan yaitu dalam menggunakan ChatGPT itu sewajarnya saja karena lebih baik pengalaman sendiri daripada harus berpatokan sepenuhnya kepada ChatGPT. Nah, jadi Rudy berkomitmen bahwasanya dia akan menggunakan ChatGPT itu seperlunya dengan cara dia akan lebih mengandalkan pemikirannya sendiri dan menganalisis sendiri mengenai tugas-tugas maupun jawaban pada saat diskusi. Nah, selanjutnya siapa yang berkomitmen? Silakan terlebih dahulu kepada Helma. Jika komitmen dalam kedepannya menggunakan ChatGPT itu juga sama seperti ini sewajarnya saja, namun diberikan untuk mencari informasi di yang lain dulu baru di ChatGPT. Karena ChatGPT ini kan maksudnya standar, jadi usahakan dulu cari dari informasi yang lebih baik sebelum ChatGPT. Nah, jadi Helma juga berkomitmen sama seperti Rudy bahwasanya dia akan menggunakan ChatGPT itu sewajarnya saja dengan cara dia akan berusaha terlebih dahulu mencari informasi-informasi atau membaca berbagai jurnal, buku atau sebagainya supaya dia tidak terlalu mengandalkan ChatGPT di dalam penyelesaian tugasnya. Selanjutnya siapa yang mau berkomitmen? Silakan kepada Feby. Setelah mengikuti kegiatan ini, komitmen saya kedepannya yaitu saya akan memilih apa yang akan saya cari dalam ChatGPT tersebut, karena seperti yang Mbak bilang tadi, tidak semuanya yang ada dalam ChatGPT itu tentu akan benarnya. Dengan cara seperti apa? Dengan cara mungkin nanti Baby akan mencari dulu dengan alternatif yang lain, Kak. Baru setelah alternatif lain dapat, baru akan bisa juga di ChatGPT tersebut. Baik, terima kasih kepada Feby. Feby berkomitmen bahwasanya dia akan mencari terlebih dahulu referensi-referensi yang rasanya relevan dengan tugas-tugas baik itu dari jurnal, buku, maupun yang lainnya. Nah, selanjutnya siapa lagi yang berkomitmen? Silakan kepada Nana. Ya, baik Kak. Jadi komitmen Nana ke depannya menggunakan ChatGPT secara baik dan kemudian juga lebih mempertajam analisa kita sendiri untuk mengumpulkan informasi-informasi pembelajaran tersebut dan juga meningkatkan pengetahuan kita dengan membaca buku secara langsung. Nah, menurut Nana, dia berkomitmen bahwasanya dia akan menggunakan ChatGPT itu dengan sewajarnya saja atau sepenuhnya saja, dan dia akan lebih berusaha mencari atau membaca literasi-literasi yang rasanya relevan dengan tugas. Nah, selanjutnya silakan kepada Ramayala. Setelah berpikir ini, mungkin komitmennya lebih menggunakan ChatGPT itu ketika perlunya saja, Kak. Ketika sudah terbiasa misalnya dalam hal kayak nggak menemukan jawaban lain terhadap apa yang kita butuhkan, baru digunakan ChatGPT. Kalau tidak, mungkin kita bisa menganalisa dengan analisa Nah, baik, Yola berkomitmen bahwasanya dia akan menggunakan ChatGPT itu apabila dia berada di dalam keadaan terdesak, misalnya dia tidak dapat menemukan jawaban itu di dalam literasi-literasi yang lainnya. Selanjutnya, silakan kepada Ika. Kalau Ika berkomitmen, Ika akan memakai ChatGPT itu sepenuhnya aja, lebih menganalisa dengan pikiran. Nah, Ika berkomitmen bahwasanya dia akan menggunakan ChatGPT itu sepenuhnya saja, dan dia akan berusaha untuk lebih mengandalkan analisanya. Selanjutnya, silakan kepada Lindu. Mungkin komitmen saya hanya lebih menggunakan ChatGPT ini dengan seefektif mungkin dan memang bisa ketika memang dari referensi lain tidak ditemukan. Baik, Lindu berkomitmen bahwasanya dia akan menggunakan ChatGPT ini secara bijak dan sepenuhnya saja, dengan cara dia hanya akan menggunakan ChatGPT ini pada saat dia tidak dapat menemukan
referensi dari literatur yang lain. Selanjutnya silakan kepada Suci. Mereka dari kegiatan kita ini, yang saya lakukan itu saya akan menggunakan diskusi isu dan sejarah dan juga lebih menambah literasi saya lagi dengan membaca berbagai sumber dari tempat lain atau berbicara. Baik, terima kasih kepada Suci. Bahwasanya Suci akan berkomitmen bahwasanya dia akan menggunakan ChatGPT ini dengan sepenuhnya saja dan dia akan berusaha mencari dari referensi-referensi yang lain tentunya terlebih dahulu. Nah, baik, terima kasih kepada adik-adik semuanya yang telah mengutarakan komitmennya di dalam bimbingan kelompok kita pada hari ini. Kakak harapkan adik-adik dapat menerapkan komitmen adik-adik tersebut benar langsung dari hatinya dan dapat menerapkan di dalam proses perkuliahan kita di kehidupan sehari-harinya. Nah, selanjutnya tidak terasa bahwasanya kegiatan kita sudah di penghujung dari kegiatan ini. Selanjutnya kakak ingin meminta kepada adik-adik semuanya, apa sih kesan pesan dari adik-adik semuanya di dalam melakukan kegiatan yang telah kita lakukan pada hari ini. Silakan siapa terlebih dahulu yang mau mengutarakan pesan-pesannya. Silakan kepada Yola. Mungkin pesannya untuk kegiatan hari ini, mungkin kegiatannya kan kita lakukan lagi dan nantinya tuh mungkin lebih menarik lagi dari hari ini dan semangatnya lebih dari hari ini. Dan pesannya mengikuti kegiatan ini senang, mendapatkan bermanfaat, mendapatkan banyak masukan dan menjadi tahu apa yang belum kita tahu, mendapatkan hal yang belum kita tahu menjadi hal yang dapat kita tahu. Baik, selanjutnya siapa yang ingin mengutarakan pesan-pesannya pada kegiatan pada hari ini? Silakan, Baby. Kesannya dalam sekolah yang kegiatan ini seru karena telah mendapatkan pemahaman baru. Nah, kesannya semoga nanti untuk minggu depan kita itu semuanya jauh lebih bersemangat daripada hari ini. Sekarang kita bersemangat, minggu depan semangat lagi. Baik, terima kasih kepada Baby. Selanjutnya dua orang lagi. Siapa yang ingin mengutarakan pesan-pesannya? Silakan kepada Ruji. Baik, terima kasih. Mungkin kesan pada kegiatan hari ini yang telah kita bahas mengenai topik perkuliahan itu tentunya sangat menarik karena hal ini sedang dibentuknya di kalangan mahasiswa dan tentunya penting bagi kita untuk mengetahui hal tersebut, bagaimana dampak yang akan timbul terhadap diri kita sendiri. Selanjutnya pesannya mungkin kita akan diharapkan untuk kita melakukan kegiatan ini lagi, tentunya dengan topik yang lebih menarik lagi atau yang lebih viral yang bisa dibahas layak atau sampai sekarang. Nah, baik, terima kasih kepada Ruji. Selanjutnya silakan kepada Kusna. Baiklah, jadi kesannya menyenangkan kali ini mengikuti perdana di KP. Nah, kemudian juga mendapatkan pemahaman baru terkait dengan materi kita yaitu ChatGPT ini pengaruhnya. Nah, kemudian kalau pesannya semoga untuk kedepannya kita bisa lagi untuk melakukan kegiatan ini dengan topik yang lebih menarik. Baik, terima kasih kepada adik-adik semuanya yang telah mengutarakan pesan-pesannya pada kegiatan bimbingan kelompok kita pada hari ini. Semoga dengan pesan-pesan yang adik-adik sampaikan ini dapat membantu bimbingan kelompok ini dapat lebih terlaksana dengan baik dan lebih menarik tentunya di hari-hari berikutnya. Nah, selanjutnya menurut adik-adik kapan sih yang lebih baiknya kita melaksanakan bimbingan kelompok ini kembali? Bukan harinya hari apa? Harinya sama juga Kak, tapi jamnya jam 9 pagi. Ya, jamnya terlalu pagi, jamnya sekitar jam 9 jam 10 kan? Baik, ada di semuanya kita akan melaksanakan bimbingan kelompok lagi pada hari Sabtu jam 10 pagi. Nah, kita ingin membahas topiknya topik bebas atau topik tugas? Bebas lagi kan? Bebas. Ya, nanti adik-adik diharapkan untuk menyiapkan satu topik bebas yang akan nantinya kita bahas
Terima kasih kakak ucapkan kepada adik-adik semuanya atas partisipasinya dalam mengikuti kegiatan bimbingan kelompok kita pada pagi hari ini. Semoga informasi pemahaman yang adik-adik dapatkan di dalam bimbingan kelompok kita pada hari ini dapat adik-adik terapkan semaksimal mungkin di dalam kehidupan sehari-hari adik-adik semuanya. Nah, baiklah. Sekian dulu bimbingan kelompok kita pada pagi hari ini. Kita lanjutkan lagi di minggu depan. Nah baiklah, sebelum kita akhiri kegiatan kita pada hari ini, hendaklah kita mengucapkan alhamdulillah terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah baik, sekian bimbingan kelompok kita pada pagi hari ini. Akan kita lanjutkan di minggu depan di hari Sabtu di jam 10. Baiklah, kakak sebagai pemimpin kelompok, mohon maaf bila ada kesalahan. Baiklah, kakak ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi